Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau sudah berkunjung kepada channel saya, yang sudah memberikan support terhadap saya melalui like, comment, dan subscribe. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru menonton video saya. Nah, sebelum kita berlanjut teman-teman, jangan lupa sediakan kopi dan rokok untuk mencairkan suasana otak kita yang tegang. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sudah membahas mengenai perlunya ilmu logika dan juga subjek ilmu logika. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang ilmu atau pembagian ilmu-ilmu. Nah, karena pembagian ilmu ini agak panjang, mari kita bahas step by step dulu. Jadi teman-teman, ada beberapa mengenai pembagian ilmu. Nah, sebelum kita memasuki pembagian ilmu secara umum, mari kita bahas dulu pembagian ilmu menurut asal muasalnya. Nah, pembagian ilmu menurut asal muasal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ilmu panca indera, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai hissi atau external sense atau sensorik, yaitu ilmu panca indera tersebut yang kita dapatkan melalui indera itu sendiri, yang kita lihat dengan mata, yang kita kecap dengan lidah, yang kita dengar melalui telinga, yang kita raba pakai kulit, yang kita hirup dengan hidung. Jadi begitu teman. Nah, ilmu yang kedua yaitu khayal atau imajinasi, yaitu ilmu ini melakukan perbandingan atau persamaan terhadap konsep yang kita dapatkan daripada ilmu panca indera sendiri, seperti perbandingan antara batu itu lebih keras daripada tanah, batu juga lebih berat daripada kapas, dan pohon jagung lebih pendek daripada pohon kelapa. Nah, begitu teman-teman. Jadi ilmu khayal ini selain kita perbandingan, juga kita bisa memadukan, seperti warna putih pada baju saya, warna putih pada awan, warna biru pada langit. Jadi begitu teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, ada yang namanya ilmu wahmi atau estimasi fakulti. Nah, ilmu ini mempelajari pahaman-pahaman yang tidak berbentuk atau tidak berwujud, seperti cinta kasih, sedih, marah, sakit, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, yang keempat adalah ilmu akli. Ilmu akli tersebut, dengan dialah manusia dikatakan manusia teman-teman, karena ilmu akli tersebut atau akal akan melakukan perbandingan atau mengambil kesimpulan terhadap
pahaman-pahaman yang didapatkan melalui ilmu indrawi, ilmu khayal, dan ilmu wahmi. Maka akal inilah yang bertugas untuk mengambil kesimpulan terhadap pahaman-pahaman tersebut. Nah, disinilah gerak logika dalam mengatur tata cara kita berpikir, sehingga kita sampai kepada suatu yang benar. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman, itulah pembagian ilmu menurut asal muasalnya. Jadi teman-teman, setelah kita paham dengan pembagian ilmu-ilmu berdasarkan asal muasalnya, nah, selanjutnya kita akan membahas pembagian ilmu berdasarkan pahaman yang lainnya, untuk mempertegas subjek ilmu logika, yaitu definisi dan argumentasi yang telah kita singgung sebelumnya. Nah, jadi demi memudahkan untuk mendefinisikan ilmu dan ilmu logika itu sendiri, teman-teman. Nah, pembagian pertama ialah dilihat daripada hubungan dan keyakinan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membayangkan langit, membayangkan bumi, membayangkan sudut, atau membayangkan yang lain-lain, maka kita tidak dapat melihat atau meyakini kebenaran atau kesalahan terhadap pahaman tersebut. Karena kepahaman tersebut disebut ilmu gambaran atau ilmu pengetahuan yang masih bersifat tunggal. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai atau meyakini kepahaman kita itu benar atau salah atau bohong? Ketika kita ingin mencari tahu atau ingin melihat bahwa pahaman kita tadi itu benar atau salah, kita harus mengatakan bahwa langit itu tinggi, bumi itu bulat, jumlah sudut segi empat sama banyaknya dengan jumlah sudut tegak lurus, atau bagian lebih kecil daripada keseluruhan, 5 adalah setengah dari 10, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menghukumi demikian, disitulah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepahaman kita itu adalah benar atau salah, teman-teman. Karena kepahaman yang kita sebut barusan itu sudah dihukumi, contohnya langit itu dihukumi dengan tinggi. Langit itu tinggi. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu gambaran itu tersebut. Yang pertama adalah kata tunggal atau mufras dalam bahasa Arab atau singular. Nah, kata ini sendiri berkaitan dengan seperti kata benda, kata kerja, atau kata bantu. Contohnya seperti rumah, menulis, dan di pasar. Yang kedua, hukum dan proposisi yang masih kita ragukan kebenaran dan kesalahannya. Sebab ketika kita sudah meyakini suatu kebenaran atau kesalahan, itu sudah masuk kepada kategori ilmu tasdik. Misalnya, ketika seseorang meragukan bahwa Muhammad itu adalah nabi, masih ada yang meragukannya dan ada juga yang meyakininya. Jadi begitu teman-teman.
Yang ketiga ini adalah hubungan bukan hukum, seperti larangan, perintah, atau pertanyaan. Di sini teman-teman, kalimat tersebut seperti pergilah, jangan pergi, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mengatakan bahwa semua kalimat perintah, larangan, atau bertanya, dan lain sebagainya itu adalah benar atau salah dalam kurung bohong, maka kita harus memberikan hukum pada kalimat-kalimat tersebut. Seperti contoh kalimat perintah. Orang tua kita memerintahkan kita untuk sembahyang. Berarti orang tua kita itu benar-benar ingin menyuruh kita melakukan sembahyang. Begitu pula dengan ketika ada orang yang bertanya, dia menanyakan kepada kita suatu perkara yang ada, yang telah terjadi, maka kita bisa mensifati dengan benar atau salah. Benar ketika orang yang bertanya itu benar-benar tidak mengetahuinya. Salah jika orang yang bertanya itu dia sudah mengetahui jawaban itu sendiri. Karena dalam logika, orang yang bertanya itu adalah orang yang tidak tahu tentang perkara yang dia tanyakan. Jadi begitu teman-teman. Begitu pula dengan larangan dan lain sebagainya. Dalam membahas mengenai kasus ini, kita memiliki dua pengetahuan. Pengetahuan pertama yaitu kita memiliki ilmu pengetahuan tentang larangan, perintah, dan pertanyaan itu sendiri. Dan yang kedua, kita mempunyai pengetahuan daripada kalimat larangan, perintah, dan bertanya itu sendiri. Jika menyuruh orang benar-benar ingin yang disuruh ini melakukan pekerjaan, dan juga ketika penanya ini benar-benar tidak tahu dengan masalah yang ditanyakan, maka kita bisa menghukumi kebenaran. Nah, akan salah jika sebaliknya. Ketika orang yang bertanya itu sudah tahu masalah yang terjadi, maka itu dikatakan salah atau bohong. Yang keempat teman-teman adalah hubungan bukan hukum atau hubungan tak berhukum. Contohnya seperti Ahmad Meradelima yang pergi, dan kalau kamu pergi, dan lain sebagainya. Pahaman-pahaman ini adalah pahaman yang masih belum dihukum. Tapi kalau kita berkata bahwa ini buku Ahmad, jika kamu pergi aku juga pergi, dan lain sebagainya, itu kita bisa meyakini bahwa pengetahuan itu benar atau salah, karena kita sudah memberikan hukum terhadap proposisi tersebut. Hukum itu sendiri teman-teman sebagai ada yang namanya DHH, dihukum, hukum, dan hubungan. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ilmu keyakinan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya yakin, ada yang namanya zan. Yakin itu sendiri teman-teman, yaitu kita dapat meyakini kebenaran atau kesalahannya suatu proposisi yang sudah dihukumi tanpa kebalikannya. Sedangkan yang kedua, zan itu sendiri teman-teman, kita sudah meyakini suatu pahaman yang dihukum itu sendiri, namun masih memungkinkan kebalikannya.
Jadi begitu teman-teman. Oke, kita tutup dulu teman-teman, karena waktu juga tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan pertemuan kita kali ini. Dan juga saya juga tidak lihat, maka saya sudah hitam, ditambah nggak ada pencahayaan, jadi hitam terus. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video saya sampai akhir, terima kasih. Jika masih ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mohon dikritik dan beri saran, karena sebagaimanapun saya itu tetap adalah manusia biasa yang memiliki kesalahan. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.